Nobody sees, nobody knows. We are a secret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rage Motovlog. Kali ini kita akan mewawancarai kebetulan teman saya yang kemarin reading dari Tasikmalaya ke Bima, Nusa Tenggara Barat. Bang, kalian mau perkenalan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Firdaus, asal dari Tasikmalaya sih, Tasikmalaya Kabupaten tepatnya. Kebetulan nama dari komunitas saya Skupiring 17 Jalan Tasikmalaya, dan kemarin sempat ada niatnya reading ngisi awal tahun buat acara silaturahmi ke arah timur. Dari rangka apa bang kemarin reading? Readingnya sih sebenarnya reading kemarin itu acara silaturahmi sebenarnya, cuman pas kemarin kita udah nanggung di timur, kita lanjut langsung dari Surabaya, nyebrang langsung ke Lombok, dari Lombok lanjutin perjalanan sampai ke Sumbawa. Start dari tanggal berapa? Kemarin tuh start tuh dari tanggal, kalau nggak salah tanggal 30 Desember. Tapi kita gak bikin agenda, kita target nyampe 1 pekan apa berapa minggu apa berapa bulannya selama di jalan itu kita nggak ditarget gitu. Yang penting kita nyampe lokasi, nyampe alamat itu kita selamat gitu. Nah, pulang dari situ kita baliknya baru kita silaturahmi ke antar komunitas yang ada di setiap kota atau provinsi itu sendiri. Dari sini berapa motor ke sana? Kemarin itu kalau nggak salah tadinya sih janjian di Pantura. Nah, cuman dikarenakan kita start dari Tasikmalaya sama anak Tasik itu 2 motor. Sama anak kemarin ada saudara sih dari Banten, start dari Bandung gitu juga. Yang satu bawa PCX, 2 bawa Scoopy, yang dari sini dari Tasik 2, satu Scoopy, dan yang dari Bogor itu 1 Scoopy juga. Yang anak Bogor itu udah liburan di Tasik udah 1 minggu kalau nggak salah. Nah, dari situ kita bikin acara, bikin agenda biar acara silaturahmi ke arah timur gitu maksudnya. Cuman pas kemarin itu kita rubah planning, anak-anak itu kita ketemu sama anak Jakarta Timur, Jakarta Selatan, sama Bogor juga kita ketemu di Surabaya tuh. Pas kita ikut nge-race di anak Skupiring 17 Jalan Surabaya itu kita nge-race ngobrol, bikin planning yang tadinya kita mau reading bareng-bareng ke Lombok, tapi mereka putar haluan jadi melanjutin ke Banyuwangi lalu nyebrang lagi ke Bali. Dan kita pas kemarin dari itu tuh langsung diseberangin langsung ke Lombok. Mau istirahat di mana aja Mas? Kemarin istirahat itu siap, kita tuh emang tadinya niatnya reading silaturahmi gitu. Reading silaturahmi itu jadi kita nyamperin anak-anak yang ada di sana, komunitas yang ada di sana. Udah gitu kita setidaknya setelah mereka waktunya lagi free, kita ikut sekalian ngeres total gitu maksudnya. Jadi rest total itu kayak ikut tidur, ikut mandi gitu, ikut bersih badan. Udah gitu setelah kita silaturahmi main sana sini di kota itu, kita langsung lanjutin perjalanan yang dituju sama kita itu. Terus selama di perjalanan pernah ada trouble, crash atau gimana gitu? Kemarin tadinya kan mau pas ke Bima itu mau bawa Scoopy itu 2. Nah, pas kita 2 motor ngegas dari 2 Scoopy, 1 PCX. Nah, yang Scoopy yang dibawa sama saya tuh bukan crash sih, trouble. Si seal krep asnya itu gak tahu geo apa gimananya. Kita mau gimana lagi, mau dipaksain gimana juga kan gak bakal baik juga buat di jalan ya. Akhirnya mau gak mau motor disimpan di Banjarnegara. Gue ikut sama yang pakai PCX yang ban standar, yang anak Tasik itu udah readingnya sama anak Bogor. Kan ini lagi musim pandemi bang. Terus di perjalanan ada tes swab apa gimana? Oh pas kemarin itu dengar sama anak kemarin ada yang ke Bima tuh, ketemu di Jogja sama anak Vespa. Dia bilang nggak bisa nyebrang dari Bali, dari Lombok mau masuk ke Bali katanya. Nah, dari situ kita ada inisiatif pas sebelum masuk Jogja itu kita udah bikin surat rapid test antigen.
buat cari-cari aman juga, surat kesehatan kita bikin, soalnya kan cari-cari aman buat di pelabuhan nanti gimana kalau ditanya sama petugas apa gimana nya, kita ngikutin protokol kesehatan aja yang ada. Detail kayak kita pakai masker selama di jalan gitu, terus tetap jaga jarak. Musim pandemi gini sebaiknya bawa tes rapid test lah buat jaga-jaga juga di jalan. Iya, cari aman, soalnya kan udah anjuran dari pemerintah juga kan buat kita ngikutin protokol kesehatan yang ada, kita ikutin aja. Sekalipun kita mau, tujuan kita bikin rapid test itu buat ngecek kondisi badan kita, apa kita ada virus yang sekarang COVID-19 itu kan lumayan juga kan dampaknya itu nyebar gitu virusnya, makanya kita bikin surat rapid test itu biar ngejaga kita gimana kondisi badan. Terus jangan lupa kalau mau reading keluar kota lagi pandemi kayak gini, bawa hand sanitizer sama masker itu udah utama tuh, soalnya kan kalau kita setidaknya kita ketika berjabat tangan dengan saudara kita apa teman kita yang ada di luar kota itu, kita nggak tahu nih amit-amit apa dia terpapar virus apa enggaknya juga kan kita nggak tahu. Setidaknya kalau kita bawa hand sanitizer juga kan bisa ngulap gimana ya, bisa ngebersihin gitu pakai alkohol di tangan kita. Kerjaan aja ya bang, biar ini waktunya juga nggak banyak sih. Kemarin di story lihat ada crash trouble, itu ceritanya gimana bang? Jadi kemarin tuh pas trouble tuh udah emang dari perbatasan nih, dari Wangun sini perbatasan Jawa Barat sama Jawa Tengah tuh emang udah kerasa si motor tuh. Kita mau balik lagi udah gimana gitu, posisi hujan kan, udah mau malam. Kita udah ditargetin jam 12 itu masuk Klaten sama Jogja itu, tapi kita alhasil ngeres dulu di Banjarnegara, motor disimpan di Banjarnegara karena trouble kan yang subuh itu. Kita udah di jalan nih, masa mau balik lagi gitu, udah diniatin ya udah kita lanjutin jalan aja. Nah sempat yang kemarin crash itu kalau nggak salah itu di mau masuk ke kecamatan Capeknya itu yang di Bima. Kita kan lagi di Bima, di kota Bimanya nih, lagi ngeres sama anak World Rider sama anak PR kalau nggak salah itu tuh. Kita ngeres di situ, paginya kita bangun, udah bangun bersih badan kan, pas mau keluarin motor itu dari kosan tuh malah hujan. Sedangkan posisi udah mau siang nih, target itu malamnya itu kita ada acara buat silaturahmi sama anak komunitas lain kan. Kita maksain hujan-hujanan pakai mantel juga. Nah salahnya kita itu gak tahu posisi di jalan itu licin, soalnya kan kita dari sini gimana ya, kalau diibaratkan beda aspalnya sama di Jawa sama di pulau lain. Kata orang situ itu kalau gak salah karena crash itu jatuh di motor itu karena emang ada oli netes dari mesin buat pemotong kayu itu. Nah kita pasti lagi di tikungan ke kanan tuh, padahal dekat lagi ke Tugu 0 km sampainya itu. Kita crash jatuh, untung ditolongin tuh sama anak World Riders yang lain juga. Kemarin tangan sih agak terkilir, terus sobek juga, hasil dibawa ke puskesmas tuh, dibersihin terus sama ada di sana sesepuh di sana juga buat dibenerin dulu, diurut-urut dulu tangan tuh. Ya gimana lagi, intinya sih kalau reading itu utamain gimana keselamatan lah, jangan kita udah mentang-mentang mau dekat kecepatan diutamain. Jadi tujuan kita itu emang ke situ, tapi lebih utamanya itu keselamatan, itu yang dimaksud. Kita udah jauh-jauh gak bisa balik mau gimana kan di jalan. Terus persiapan dari sini buat ke NTT apa aja bang? Persiapan mulai dari fisik lah, kesehatan. Yang kalau utama sih kalau kata anak-anak yang lain pernah ada dengar sih kata anak bikers mana ya, mental sih kalau yang pertama. Kalau di jalan mental, kalau biar kita ngomong materialistik nih, ngomong keuangan, kita pasti bisa memanage lah ke depannya. Kita pasti udah tahu gimana ke depannya, uang harus habis berapa, buat beli bensin habis berapa, buat makan. Persiapan fisik yang utama, fisik sama mental. Kalau kita mental udah jelek, kita udah setengah perjalanan nih, mental udah jelek gimana? Udah mau balik lagi, balik. Gak tujuannya kita yang tadinya mau ke A, belum nyampe juga udah balik lagi, mental jelek. Kalau yang kemarin sih karena pandemi kan
harus rapid test, surat kesehatan, rapid test antigen itu yang utamanya. Masker lebih utama sama hand sanitizer. Terus di yang kemarin musim hujan itu yang agak diperhatiin itu mantel harus dibawa, soalnya kan kita nggak tahu di jalan kita kehujanan apa gimana nya. Terus kondisi motor juga preparein kayak kalau motor metik paling pen bel kecil-kecilnya, servis ringan lah, oli lebih utama. Patokannya kemarin juga kan kita reading udah 1.500 km, pas nyampe di Bima atau di kota Bimanya kita ganti oli. Udah ganti oli, udah 1.500 kita balik lagi. Jadi otomatis kita sekali jalan ganti oli, balik lagi ganti oli. Kita nggak ngepatok dari kapasitas motor berapa cc, kita ganti oli dalam 3.000 km enggak. Soalnya kan kita di jalan itu kita nggak tahu motor radiator apa enggaknya. Hasil kita ganti itu dalam jangka 1.000 km kita udah diganti oli. Cari-cari aman aja gitu. Ketimbang kita ganti oli timbang 50.000 ya. Tadinya yang tadi harus diganti oli 50.000, gara-gara kita gak kontrol jadi harus 500.000 turun mesin. Belum lagi di kota orang, repotin orang nanti yang ada di situ. Nah itu. Terus yang persiapan yang lebih utamanya itu paling doa restu sih, doa restu orang tua itu yang paling diituin. Terus kan pasti lewat gunung, wisata-wisata gitu, gimana pemandangannya, memuaskan apa enggak? Sih kalau nah di situ sih seninya, jadi kata anak-anak mana ya, anak-anak Dompu, iya anak-anak Dompu itu yang mau masuk Sumbawa besar. Jadi lintas timur itu surganya bikers Indonesia. Kita kalau emang pengen lihat video secara detailnya ada di video deskripsi di bawah di YouTube ini nih, di Garage Motovlog ini. Ya lihat aja dari pemandangan, readingnya, terus wisata religinya juga ada. Lihat aja nanti di deskripsi di video di bawah nanti. Terus wisata yang paling buat nyaman gimana bang? Daerah mana wisata yang paling buat abang nyaman? Yang paling mengesankan sama nyaman itu pas di Sumbawa sih. Soalnya pas di Sumbawa itu kita berasa gak mau balik gitu. Tapi kita tahu asal pulang harus kemana gitu. Soalnya kan kita di Jawa jarang nemu kayak gitu. Hamparan gunung, terus gimana ya? Hampir kayak miniatur Flores lagi, kayak gitulah kalau Sumbawa sama Bima itu. Bukan lebay sih, tapi emang kenyataannya kayak gitu. Nanti lihat aja nanti di video di bawah, bakalan ada gimana perjalanannya. Itu yang paling memuaskan. Terus tanggapan orang-orang di sekitar kan provinsi pasti beda-beda bang sifatnya. Terus pasti ketemulah orang-orang yang kayak gitu. Sifatnya gimana bang, sopan atau gimana? Tapi alhamdulillah sih, gimana niat baiknya dari kita, orang kita niat baiknya dari awal buat reading silaturahmi nih. Pasti kalau emang tadi niatnya kita buat silaturahmi, mereka itu pasti terbuka, welcome gitu setidaknya. Dari kita berangkat sampai kita ngeres nih di rumah, alhamdulillah dari orang tuanya sama anaknya juga kita nge-welcome gitu. Terbuka sama kita buat nerima kita buat ikut istirahat di rumah dia gitu. Terus selama kita bukan hanya di Pulau Jawa juga, di Pulau Bali, Lombok, orang-orangnya alhamdulillah gitu, ramah senyum, ramah tamah. Gimana kayak yang ragam budaya di Indonesia itu emang terkenalnya orang Indonesia itu ramah tamahnya, itu yang dimaksud. Tapi kalau cekcok di jalan, masalah di jalan gitu, salip-salipan pernah nggak bang? Waktu paling enggak sih, kalau salip-salipan kayak gitu paling kita sama anak itu paling bercanda. Ya pesan buat rekan-rekan bikers Indonesia bang? Pesannya sih bukan pesan, jadi maksudnya hanya mengingatkan gitu. Gini, jadi bukannya sombong, emang kalau kita bicara emang lu udah nyampe mana, udah berani ngomong gitu lah, emang lu udah nyampe mana tuh Ring? Bukan kita nyampe mananya, balik lagi ke omongan itu kata Om Indro Warkop itu kan, bukan sampai mana perjalanan kita, tapi sudah sampai mana penyampaian kita, itu yang dimaksud. Jadi intinya gini, kalau kalian niat mau silaturahmi aja gitu, jangan batasi silaturahmi itu karena kalian beda klub, beda komunitas, ini mah anak itu, ini mah anak ini menjadi ini dari ini. Jangan ada konflik kayak gitu. Kalau emang niatnya kalian mau silaturahmi, saya silaturahmi aja gitu. Selama kalian masih bisa bernapas, kenapa enggak gitu maksudnya. Jangan kita sebatas reading terus kita melupain saudara kita yang dilewatin di kota itu, gitu maksudnya. Terus sering ada kejadian, saya dengar kan
katanya sih, bukan katanya, tapi emang gua rasain juga selama di jalan itu, kadang kita ketika mau silaturahmi itu, wah ini mah anak ini, wah ini mah anak ini, enggak, jangan batasi kayak gitu. Kalau kalian mau niat silaturahmi nih, silaturahmi aja gitu sekaliannya. Katanya kan kalian bikers, karena kalau solidaritasnya tinggi, rasa kekeluargaannya tinggi, terus yang dibesarin itu apa, mau ego apa gimana gitu, itu yang dimaksud. Jadi apa ya, jangan sampai karena cuman gara-gara beda bendera gitu, jangan cuman beda karena beda unit motor sampai kalian membatasi buat silaturahmi itu. Ulangin waktunya buat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mungkin abang mau bilang sesuatu? Enggak, udah cukup sih. Kalau udah tadi udah pesan-pesannya juga udah disampaikan buat rekan-rekan bikers yang ada di Indonesia gitu. Jadi mungkin waktu juga kan lagi weekend juga, lagi slow, lagi relax kan di rumah juga. Yang penting kita udah gimana ya, udah ngeluangin waktu buat ngobrol juga, buat berbagi pengalaman, kesan-pesannya udah disampaikan juga kan. Kali aja ada yang mau lihat gimana keseruannya di jalan, terus gimana wisata religi sama itunya, ada di video di bawah nanti di Video selanjutnya. Pokoknya cek aja, pantangin aja terus YouTube-nya Garage Motovlog ini. Nanti ada video dari awal perjalanan sampai pulang. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.